Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Bagus Handoko mengalami kebingungan dan tak habis pikir setelah ia diserang oleh gurunya yang kelihatannya sangat sungguh-sungguh. Tetapi setelah itu Bagus Handoko sadar bahwa gurunya tidak benar-benar ingin membunuhnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Bagus Handoko mendengarkan setiap kata gurunya dengan seksama. Sakit-sakitnya di seluruh tubuhnya sudah tidak dirasanya lagi. Sementara itu, angin malam bertiup lemah dan bintang-bintang di langit telah mengubah susunan. Bintang Waluku telah jauh condong di barat, sedang bintang Bima Sakti telah mulai mengabur pada kedua ujungnya, jauh di selatan dan utara. Bagus Handoko manahan meneruskan perlahan-lahan. Sebenarnya saat ini aku sedang mengemban suatu tugas yang berat, tugas yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sekarang, karena kau telah cukup dewasa, ternyata seorang sakti yang tak dikenal telah berkenan langsung mengajarimu. Maka baiklah, aku berterus terang pula. Saat ini aku sedang berusaha untuk mencari dua pusaka istana yang hilang, berwujud keris yang bernama Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Handoko mendengarkan cerita gurunya sampai tidak sempat berkedip. Sedang Manahan kemudian bercerita tentang kedua keris yang pernah ditemukannya bersama ayahnya, Gajah Soro. Tetapi keris itu kemudian hilang kembali, dan karena itu pula maka ayahnya terpaksa menghadap Sultan Demak untuk mempertanggungjawabkan hilangnya kedua pusaka itu. Sepeninggal Gajah Soro, Banyu Biru kemudian ditimpa oleh banyak malapetaka dan Bagus Handoko sendiri hidupnya selalu terancam bahaya. Untunglah bahwa Paman Lembu Soro segera bertindak, desis Bagus Handoko. Dengan demikian pasti ibu serta Banyu Biru dapat diselamatkan. Mendengar kata-kata Bagus Handoko itu, manahan menarik napas dalam-dalam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berkata dengan suara sayu, "Kok keliru, Bagus Handoko?" "Keliru?" selah Handoko terkejut. "Ya, kok keliru?" Manahan menjelaskan. "Sayang bahwa pamanmu sama sekali tidak berbuat demikian. Meskipun apa yang dikatakan kepada semua warga Banyu Biru, pamanmu telah berusaha menyelamatkan ibumu serta daerah perdikan itu, namun nyatanya tidaklah demikian. Sebab pamanmu lah sebenarnya sumber keributan itu." Handoko menjadi semakin tidak mengerti. Dia melihat sendiri ketika itu pamannya telah membantu ayahnya menghalau gerombolan yang menyerang Banyu Biru. Bahkan kemudian ibunya telah memerintahkan Sawung Rono untuk meminta bantuan pamannya pula ketika kemudian timbul huru hara. Bagus Handoko sambung Manahan, "Ketahuilah, pamanmu lah yang berusaha untuk menyingkirkan ayahmu. Karena pamanmu ingin menguasai seluruh daerah perdikan Pangrantunan. Karena itu ia telah berusaha untuk menyingkirkan kau, yang pasti akan menjadi penghalang usahanya itu." Mendengar kata-kata terakhir itu, menggigilah tubuh Bagus Handoko. Karena kemarahan yang mencekam perasaannya, ia sama sekali tidak mengira
bahwa apa yang terjadi adalah kebalikan dari dugaannya. Benarkah apa yang Bapak katakan? Handoko bertanya untuk mendapat suatu kepastian. Aku telah berkata sebenarnya, jawab Manaan. Tetapi kenapa Bapak baru mengatakan itu kepadaku sekarang? Aku menganggap bahwa sebelum ini kau belum cukup dewasa, Handoko, jawab Manaan pula. Tapi agaknya Handoko tidak puas mendengar keterangan itu, maka ia mendesak. Dan kenapa pada saat itu Bapak tidak berbuat sesuatu untuk mencegah perbuatan itu? Manaan membenarkan letak duduknya, ia dapat mengerti sepenuhnya pergolakan perasaan muridnya. Dengan sabar, Manaan menjelaskan, Handoko, waktu itu aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh pamanmu. Juga karena kelicinan pamanmu di hadapan ayahmu, aku pernah hampir-hampir dibinasakan oleh Laskar Banyu Biru sendiri. Karena mereka curiga kepadaku tentang hilangnya kedua keris itu. Untunglah bahwa ayahmu sempat mencegahnya. Kemudian aku tidak yakin bahwa kecurigaan para pimpinan Laskar Banyu Biru itu kepadaku telah lenyap dari hati mereka seluruhnya, atau baru sebagian saja dari antara mereka. Mendengar penjelasan gurunya, Bagus Handoko semakin terbakar hatinya. Matanya kemudian menjadi merah menyala kemarahannya. Giginya terdengar gemeretak serta denyut jantungnya bertambah cepat. Dan tiba-tiba saja lenyaplah segala perasaan sakit dan nyeri. Meskipun masih agak tertatih-tatih, ia bangkit berdiri. Serta dengan suara lantang ia berkata, Bapak, apapun yang terjadi atasku, aku tidak ambil pusing. Besok pada saat matahari terbit, aku minta izin Bapak untuk kembali ke Banyu Biru. Aku atau Paman Lembu Soro yang akan binasa tidaklah menjadi soal, tapi aku harus menuntut balas. Handoko, kata Manaan, masih tenang tadi. Duduklah. Handoko dengan tidak sabar memandangi Manaan yang masih saja duduk di pasir pantai. Tidakkah sekarang sudah saatnya Bapak? Kita harus bertindak tegas. Duduklah Handoko. Meskipun Manaan berkata pelan-pelan, namun nadanya penuh dengan tekanan, sehingga Handoko tidak dapat berbuat lain kecuali duduk kembali di sisi gurunya. Handoko, sambung Manaan, aku dapat mengerti sepenuhnya perasaan yang bergelora di dalam dadamu. Tetapi jangan membiasakan diri bertindak tergesa-gesa. Membunuh pamanmu Lembu Soro barangkali tidaklah terlalu sulit, meskipun bagaimana saktinya. Tetapi akibat dari perbuatan itu sudahkah menjadi perhatianmu? Tidak-tidaknya pasti akan timbul permusuhan antara Pamingit dan Banyu Biru. Kalau benar demikian, maka di antara kedua daerah perdikan itu pasti akan ditelan oleh masa depan yang suram. Setelah diam sejenak, Manaan melanjutkan, dalam kekalutan itu akan hadirlah kekuatan-kekuatan dari pihak lain yang akan menelan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Sebab dalam hal ini, golongan hitam pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kemudian dapatlah dipastikan bahwa di atas mayat-mayat Laskar Pamingit dan Banyu Biru akan berkibar bendera-bendera mereka. Bendera yang menggambarkan harimau hitam, sepasang uling yang berlilitan, kelelawar raksasa berkepala serigala, ular laut yang ganas. Setelah itu lenyaplah sudah nama daerah perdikan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Lenyap pula lah hasil jerih payah eyangmu Soro Dipoyono yang dengan memeras keringat dan darah membangun kedua daerah perdikan itu.
Lenyap pula lah nama kebesaran keluarga Soro yang selama ini disegani oleh daerah-daerah lain, bahkan sampai ke Istana Demak. Yang ada kemudian tinggallah nama-nama Simorudro, Uling Rawa Pening, Rawa Ijo, dan Joko Soko. Bagus Handoko adalah seorang anak yang cerdik. Karena itu segera ia dapat menangkap maksud gurunya, namun meskipun demikian amat sulitlah baginya untuk mengendalikan perasaannya. Maka bertanyalah ia, "Bapak, kalau demikian apakah kita biarkan Paman Lembu Soro tidak terhukum atas kesalahannya itu?" "Itu pasti, Handoko," jawab Manahan. "Siapa yang bersalah harus dihukum. Tapi kita harus menjaga agar kita dapat menarik garis antara Pamanmu Lembu Soro dan orang-orangnya yang sama sekali tidak tahu menau, sehingga dengan demikian pertumpahan darah yang luas dapat terhindar. Itu adalah tugasmu, Handoko, meyakinkan orang-orang Pamingit dan Banyu Biru bahwa pamanmu telah berbuat suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan." Bagus Handoko menjadi tertegun diam. Perkataan Manahan itu seolah-olah satu demi satu menyusup ke dalam dadanya serta mendinginkan hatinya. Sadarlah bahwa pekerjaan yang dihadapinya bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, tetapi harus ditempuhnya dengan penuh kebijaksanaan. "Lalu apakah yang harus aku lakukan, Bapak?" tanya Handoko kemudian. Untuk beberapa saat Manahan tidak menjawab. Ia sendiri masih belum tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya. Namun demikian ia kemudian menjawab, "Handoko, kita harus meninggalkan pedukuhan ini. Aku harus tetap berusaha mencari keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Di samping itu ada baiknya kalau kita mencari berita tentang Banyu Biru dan perkembangannya. Setelah kau tinggalkan, kemudian baru kau menentukan cara untuk memecahkan masalahnya. Meskipun kau sebenarnya belum dewasa penuh, namun aku kira kau telah cukup untuk memulai pekerjaan yang besar itu. Dengan kehati-hatian dan yang mungkin memerlukan waktu, tidak sehari 2 hari, tapi setahun 2 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu." Bagus Handoko memperhatikan setiap kata gurunya yang menambah keyakinannya bahwa pekerjaan yang betapapun beratnya itu pasti akan dapat diselesaikan. Namun ia sadar bahwa jalan yang akan ditempuhnya bukanlah jalan yang lurus dan licin, tapi pasti akan penuh dengan rintangan dan bahaya. Namun ia sadar pula bahwa apa yang dilakukannya nanti seharusnya tidak menyingkir dari bahaya-bahaya itu, tapi harus berani menghadapi serta mengatasinya. Kemudian untuk sesaat mereka saling berdiam diri, masing-masing tenggelam dalam angan-angan serta gambaran-gambaran masa yang akan datang, masa yang pasti akan penuh dengan perjuangan. Bagus Handoko, kemudian terdengar Manahan memulai, "Marilah kita pulang. Sejak besok kita harus sudah berkemas-kemas. Kita tinggal menunggu padi yang sudah menguning. Setelah itu baiklah kita melanjutkan perantauan kita untuk menemukan kedua pusaka itu, beserta mempersiapkan diri untuk mendapatkan kembali tanah pusaka yang kau tinggalkan. Sekarang bekalmu telah jauh lebih banyak dan 5 atau 6 hari yang lalu." Bagaimanapun Bagus Handoko masih belum begitu yakin kepada kata-kata gurunya. Benarkah ilmunya sudah sedemikian menanjak sehingga gurunya merasa bahwa bekalnya telah cukup banyak? Karena itu bertanyalah ia meyakinkan, "Bapak, benarkah ilmuku telah jauh lebih banyak dari 5 atau 6 hari yang lalu?" Mendengar pertanyaan muridnya, Manahan tersenyum. "Bagus Handoko, aku telah mengujimu dalam keadaan payah dan luka-luka. Kau mampu melawan aku sampai beberapa lama.
hal itu tidak akan dapat kau lakukan 5 atau 6 hari yang lalu. Bahkan aku telah mencoba untuk menyerangmu dengan bersungguh-sungguh, walaupun masih dalam batas-batas tertentu, tetapi kau nyata-nyata telah bertambah jauh. Karena itu maka yang akan aku berikan kepadamu seterusnya tinggallah tingkat yang tertinggi. Oleh keterangan-keterangan itu, diam-diam Bagus Handoko jadi berbangga. Beberapa kali bibirnya bergerak-gerak mengucapkan terima kasih kepada orang yang tak dikenalnya. Namun tak sepatah kata pun yang meluncur keluar. Kemudian berjalanlah mereka berdua perlahan-lahan sepanjang pantai menuju ke pondoknya. Di sepanjang jalan hampir tak ada kata-kata yang mereka ucapkan. Apalagi Bagus Handoko yang sedang merenungi dirinya sendiri. Dicobanya mengingat-ingat kembali segala peristiwa yang pernah dialaminya dengan lebih seksama. Dicobanya mengingat-ingat setiap gerak yang pernah dilakukan dan yang pernah disaksikan. Akhirnya ia dapat mengambil kesimpulan bahwa memang banyak unsur-unsur yang tanpa disadarinya telah dimiliki dan bahkan telah dikuasainya dengan baik. Maka sejak matahari terbit di pagi harinya, Bagus Handoko mulai berkemas-kemas. Sesuai dengan perintah gurunya, apabila padi telah dituai, maka mereka segera akan meninggalkan pedukuhan Tegalarang untuk meneruskan perjalanan ke tempat yang tak ditentukan. Namun sesuai dengan harapan gurunya untuk mengetahui perkembangan Banyu Biru, maka mereka pasti akan mendekati tempat itu dengan harapan bahwa mereka sudah tidak akan dikenali lagi. Setelah hampir 3 tahun meninggalkan tempat itu, bila perlu mereka akan mempergunakan penyamaran. Demikianlah tidak sampai 2 pekan padi telah masak. Tetapi demikian orang pergi menuai, demikian Manahan dan Bagus Handoko mulai minta diri kepada tetangga-tetangganya bahwa ia tidak dapat tinggal lebih lama lagi di pedukuhan itu. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan mereka, yang mengira bahwa Manahan dan anaknya akan tetap tinggal bersama mereka sampai hari tuanya. "Hei, kau mau kemana lagi, Manahan?" tanya salah seorang dari mereka yang bertubuh pendek, kasar, dan berambut tegak. "Kami telah menerima kau dengan baik, tapi kau agaknya tidak betah tinggal di pantai." Meskipun kata-kata itu diucapkan dalam nada yang kasar seperti tubuhnya, namun sebenarnya itu adalah suatu pernyataan yang jujur dari rasa persahabatannya. "Maafkan Kakang," jawab Manahan. "Aku terpaksa meninggalkan kalian karena aku masih mempunyai pekerjaan yang lain." "Apa yang harus kau kerjakan?" tanya yang lain, seorang nelayan yang kurus dan berkumis tipis. "Aku masih harus mencari bapakku," jawab Manahan berbohong. Orang yang kurus dan berkumis tipis itu mengerutkan keningnya, lalu sambungnya, "Kemana bapakmu pergi?" Manahan menggeleng-gelengkan kepala. "Itu yang aku tidak tahu. Karena itu, aku harus mengelilingi seluruh pulau untuk menemukannya." Hampir semua orang yang mendengar mengerutkan dahinya. Mereka merasa aneh bahwa seseorang sampai kehilangan bapaknya. Tapi meskipun demikian, ternyata mereka tidak berhasil mencegah Manahan serta Bagus Handoko pergi meninggalkan mereka. Banyak pula kawan-kawan Handoko yang menjadi kecewa karena kepergiannya. Maka dengan rendah hati Manahan menyerahkan seluruh hasil panennya kepada para tetangganya, dan dengan hati yang agak berat pula telah bergaul hampir 3 tahun dengan para nelayan yang kasar namun berhati bersih. Ia terpaksa meninggalkan mereka, suatu hal yang paksa berulang kali dialaminya. Menetap di suatu tempat dan kemudian meninggalkannya, dan kembali ia harus berjalan menyusur jalan-jalan pedukuhan, hutan dan lereng-lereng gunung serta lembah-lembah yang hijau padat.
Tetapi kali ini Manahan tidak membawa muridnya menyembunyikan diri. Bahkan sebaliknya, mereka berusaha mendekati Banyu Biru untuk mengambil ancang-ancang atas perjuangan yang bakal dilakukan. Mereka harus lebih dahulu mengetahui seluk-beluk daerah itu dan mengetahui tanggapan rakyatnya terhadap pimpinan daerah yang sebenarnya tidak berhak sama sekali. Dengan Kyai Bancak, tanda kebesaran Banyu Biru yang berwujud sebuah ujung tombak di pinggangnya, setelah dilepas dari tangkainya, Bagus Handoko berjalan dengan tegapnya menuju ke arah selatan. Manahan yang berjalan di belakangnya memandangi anak itu dengan bangga. Ia mengharap agar Bagus Handoko benar-benar dapat menjadi seorang anak yang kuat dan berhati mulia seperti harapan ayahnya. Tapi dengan demikian, Manahan jadi teringat kepada Gajah Soro. Apakah kira-kira yang terjadi atasnya? Namun ia percaya bahwa Gajah Halid dan Paningrod dapat membantu kesulitannya, tidak-tidaknya memperingan tuduhan yang ditimpakan atasnya. Perjalanan Manahan dan Handoko kemudian sampai pada daerah hutan dan kemudian mereka harus menyusur kaki Gunung Slamet membelok ke arah timur. Demikianlah, dan hari ke hari mereka selalu berjalan tanpa henti-hentinya. Ternyata kekuatan jasmaniah Bagus Handoko cukup memuaskan. Ia sama sekali tetap segar dan lincah. Di samping itu, selama perjalanan mereka masih sempat juga Manahan memberikan tambahan pengetahuan kepada muridnya, dan bahkan karena kecerdasan Bagus Handoko, maka dapatlah ia menemukan unsur-unsur gerak yang bagus yang ditirunya dari gerak-gerak binatang buas. Dengan tuntunan gurunya, Bagus Handoko yang hampir menghabiskan waktunya selama perjalanan itu dengan memperhatikan gerak-gerak kera-kera yang berlompatan dari dahan ke dahan, maka kemudian ia berhasil menirukan beberapa bagian yang dapat dileburnya ke dalam unsur-unsur gerak yang telah dimilikinya. Handoko juga senang sekali memperhatikan perkelahian antara binatang, dari binatang yang paling buas sampai binatang yang paling lemah. Diperhatikannya pula bagaimana seekor kancil berhasil melepaskan diri dari terkaman serigala-serigala yang buas, dan bagaimana seekor banteng dengan tangguhnya menanti serangan seekor harimau, dan kemudian dengan tanduk-tanduknya yang tajam membinasakannya. Dengan demikian, Bagus Handoko mendapatkan berbagai macam pengetahuan dari alam. Manahan sendiri sebenarnya kagum atas ketangkasan otak muridnya, maka ia menjadi semakin bangga bahwa tidak sia-sialah ia menuntun anaknya itu. Karena itu, Manahan selalu memberikan petunjuk-petunjuk atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimanfaatkan dari setiap gerak yang dilihatnya. Kecuali gerak-gerak binatang, juga gerak-gerak dari benda-benda yang lain, seperti angin pusaran, air bah, dan bahkan kelincahan gerak nyala api. Di sepanjang perjalanan itu tidak sedikitlah pengetahuan yang ditangkap oleh Handoko, dan karena itu pula ia sama sekali tidak merasakan suatu kejemuan atau keletihan selama ia bersama-sama dengan gurunya menyusuri jalan-jalan hutan yang lebat dan sulit. Setelah meninggalkan lembah kaki Gunung Slamet, mereka mulai dengan perjalanan yang tidak kalah sulitnya. Mereka menyusur tebing pegunungan Perahu setelah melampaui beberapa pedukuhan yang tak berarti. Tapi meskipun mereka sama sekali tidak mengenal letih, namun kadang-kadang mereka terpaksa berhenti pula untuk beberapa lama di suatu tempat. Kadang-kadang sampai 1-2 bulan, kadang-kadang malah lebih. Setelah itu kembali mereka meneruskan perjalanan sambil berbuat bermacam-macam kebajikan. Di tempat-tempat yang pernah dilewati oleh mereka, banyaklah hal-hal yang ditinggalkannya. Pemberitahuan tentang banyak hal, tentang pertanian dan sebagainya. Karena itu mereka selalu meninggalkan kesan yang baik
sehingga nama Manahan dan Bagus Handoko menjadi banyak dikenal orang. Pada suatu ketika, mereka masuki sebuah pedukuhan yang sepi di ujung hutan. Penduduknya yang menamakan pedukuhannya itu Gedangan terdiri dari petani-petani yang menggarap sawah dengan cara yang sederhana sekali. Mereka masih belum begitu menaruh perhatian kepada saluran-saluran air. Untunglah bahwa tanah mereka adalah tanah yang subur, sehingga meskipun dengan cara-cara yang sangat sederhana, hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan. Berbeda dengan pengalaman-pengalaman mereka, Manahan dan Bagus Handoko ketika masuk di pedukuhan itu mengalami penerimaan yang aneh. Hampir setiap mata memandang mereka dengan penuh kecurigaan. Manahan dan Handoko merasakan keasingan penerimaan itu. Karena itu mereka bersikap hati-hati dan berusaha untuk tidak menyinggung perasaan mereka. Pada salah seorang dari para petani yang sedang berdiri di pematang, Manahan bertanya dengan hormatnya, "Kakang, apakah aku diperkenankan untuk masuki pedukuhan ini?" Orang itu tidak segera menjawab, tetapi sekali dua kali ia melemparkan pandangannya kepada beberapa orang yang bertebaran menggarap sawah di sekitarnya. Baru setelah beberapa saat ia menjawab, "Siapakah engkau berdua?" "Aku bernama Manahan dan ia anakku Handoko," jawab Manahan. Mendengar nama itu, orang itu mengernyitkan alisnya, agaknya nama itu asing baginya. Kemudian terdengar ia berkata, "Entahlah, aku tidak tahu, berkatalah kepada lurah kami." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bertanya pula, "Di manakah Bapak Lurah itu?" "Maksudku, di mana rumahnya?" sambung Manahan. Kembali orang itu ragu-ragu dan kembali ia menebarkan pandangannya kepada orang-orang yang sedang menggarap sawah di sekitarnya. Tiba-tiba ia menunjuk pada salah seorang daripadanya sambil berkata, "Bertanyalah kepada orang itu."